Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi semuanya. Semoga pada hari ini kalian masih diberi semangat untuk mengikuti perjalanannya perkuliahan hari ini. Baik, di mana pada pagi ini saya akan memberikan materi tentang perencanaan sumber daya manusia mengenai analisis lingkungan eksternal dan internal sumber daya manusia. Sebelum memulai mata kuliah hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Herman Susilo SMM. Kemudian di sini ada education background, yaitu latar belakang pendidikan saya. Yang pertama D2 Informatika Komputer LW3I. Yang kedua Sarjana Ekonomi Manajemen Setia Gici. Yang ketiga, S2 Magister Manajemen Universitas Krishna Dwi Payana. Yang keempat, saya sedang melanjutkan studi lanjut program pendidikan DIM di Universitas Widyatama Bandung. Kemudian pekerjaan saya yang pertama adalah dosen Setia Gici, yang kedua Ketua LPM Setia Gici, yang ketiga Managing Editor 7 Jurnal Setia Gici, yang keempat adalah editor jurnal Sinta 3, 4, 5 Universitas Indraprasta. Yang kelima adalah verifikator akun Sinta, Arjuna, dan Bima Setia Gici. Informasi tambahannya di mana di sini ada ID Sinta 6800150 dan ada Google Scholar di mana di sini sudah tertera linknya. Kemudian untuk kontak person saya adalah 08810241999891. Kemudian di sini juga ada link ini alamat emailnya ya, di sini hersusilo72@gmail.com. Selanjutnya untuk skenario teaching ini di mana membutuhkan waktu 20 menit. Yang pertama pendahuluan 3 menit, ketiga penjelasan materi 10 menit, yang ketiga diskusi 5 menit, yang keempat kegiatan penutup 2 menit. Baik, di dalam pertemuan ini tentunya ada pencapaian pembelajaran di mana yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kondisi internal dan eksternal organisasi terkait SDM. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menggunakan hasil analisis dalam rencana SDM yang tepat. Baik, sebelumnya saya akan melakukan presensi cek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama saya panggil atas nama Mbak Novita Sari. Hadir? Hadir ya, baik. Atas nama AR Amin Sodi Arshari, hadir? Oh, hadir. Kemudian ada Raden Agus Sarwa Edi. Hadir? Oh, hadir. Yudi Handoko. Oh, hadir ya. Baik. Kemudian ada Rian Oktaviani, hadir? Alhamdulillah hadir. Kemudian yang terakhir ada Ruri Putri Mariska, hadir? Oh, hadir ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman silakan nanti isi cek kehadiran di link Google Form ini udah saya siapkan di sini, nanti tinggal adik-adik semuanya mengisi nama dan NIM-nya ya. Baik, selanjutnya. Jadi di sini saya akan menerangkan bagaimana analisis lingkungan eksternal dan internal sumber daya manusia. Tentunya topik ini akan membahas tentang bagaimana organisasi yang melakukan identifikasi, pemetaan, dan analisis terhadap faktor-faktor dari luar atau eksternal maupun dari dalam ataupun internal organisasi yang dapat mempengaruhi strategi dan kebijakan sumber daya manusia atau SDM. Analisis ini menjadi dasar penting dalam menyusun rencana atau perencanaan SDM yang efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian konsep dasarnya adalah analisis lingkungan sumber daya manusia adalah proses mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi dan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi.
Nah, di sini ada faktor lingkungan eksternal, sumber daya manusia. Yang pertama ada ekonomi makro, kemudian ada demokrasi tenaga kerja. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Yang keempat tentang peraturan dan hukum ketenaga kerjaan. Yang kelima adanya kompetitor dan posisi tenaga kerja. Nah, di sini ada dampaknya. Tentunya di sini ada dampak faktor eksternal. Yang pertama adanya perubahan teknologi itu mencangkut tentang kebutuhan pelatihan ulang. Yang kedua, regulasi baru yaitu penyesuaian kebijakan rekrutmen atau kontak. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang menyangkut tentang pengurangan tenaga kerja atau efisiensi. Selanjutnya di sini ada dampak faktor internal. Yang pertama menyangkut tentang struktur organisasi. Yang kedua tentang budaya perusahaan. Yang ketiga kompetensi sumber daya yang ada. Yang empat ini sistem manajemen kinerja dan reward. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari adik-adik semuanya. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Resnovita Sari, ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari kalian, maka saya akan memberikan tugas studi kasus ya. Di mana studi kasusnya adalah perusahaan PT EGZ mengalami kesulitan dalam menarik talenta muda karena budaya perusahaan yang kaku dan tidak fleksibel. Silakan teman-teman semua diskusikan mengenai faktor eksternal apa yang relevan dan apa yang bisa dianalisis dari faktor internal. Ya, nanti silakan kalian didiskusikan, kemudian untuk hasil ini, tugas ini silakan kalian dikirim melalui email saya ya. Baik, selanjutnya sini ada kesimpulan di mana analisis lingkungan internal dan eksternal adalah dasar penting ya dalam perencanaan sumber daya manusia. Organisasi perlu adaptif terhadap perubahan luar dan sadar akan kapasitas dalam. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan ini, di sini saya akan memberikan kata mutiara, di mana ilmu bukanlah suatu yang habis dibagi. Justru semakin dibagi, semakin bertambah. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat untuk adik-adik semua dan orang lain. Tentunya saya juga terus belajar dan adik-adik juga tetap harus semangat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.